tentang pengasuh positif dari internal dan eksternal. Apabila kedua tadi sudah memberikan hal yang positif, bagaimana dengan pengaruh faktor handphone? Bagaimana menghadapi anak yang ketergantungan handphone yang mempengaruhi hal-hal negatif? Saya tidak memberikan contoh yang negatif-negatif, kita sudah tahu. Dan apabila kita melarangnya, Bu, atau menyetop anak itu menggunakan handphone, bisa memberikan tekanan. Anak itu merasa tertekan keinginannya. Dan kita tak dapat hindari itu, Bu, karena anak hidup pada zaman sudah ada handphone. Era digital, ya. Era digital, era industri 4.0 ya Bu, bahkan dengan orang dewasa pun perlu itu. Yang menjadi tantangan di sini, bagaimana kita menghadapi baik dari orang tua maupun para guru yang ada di sekolah untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Dan kalaupun kita terlalu melarang, Bu, banyak peristiwa yang kita dengar di berita, anak-anak memberontak, bahkan melakukan hal-hal kekerasan dan kriminal yang di bawah umur cuma karena faktor tidak memiliki handphone, Bu. Keinginan ini yang menjadi tekanan bagi anak. Terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana anak untuk yang di era digital ini memang kecenderungan semua anak usia dini itu, bahkan anak masih bayi udah doyan handphone ya Bun ya, doyan digital gitu ya pada umumnya. Nah ini berdasarkan pengalaman ya Bun, nanti bunda-bunda yang lain boleh kalau punya pengalaman lain ya bisa sharing, kita bisa berbagi. Nah ini pengalaman saya Bun, saya menerapkan yang disiplin positif itu Bun ya, terapkan disiplin positif. Artinya disiplin positif di sini kita jelaskan kepada anak efek positif dan negatif dari gadget tersebut ya. Gadget tersebut kita jelaskan, kemudian kita berikan contoh-contohnya, efek negatifnya, contoh negatif seperti ini, contoh positif seperti ini. Kita jelaskan dengan bahasa anak. Dan mereka ngerti, oh begitu ya. Dan kita bikin komitmen ya, kita bikin komitmen. Jadi kalau begitu boleh bermain gadget tetapi dibatasi waktunya. Bikin kesepakatan. Dalam satu hari berapa jam? Maksimal itu 2 jam. Maksimal 2 jam, Bu, ya. Nah, bikin kesepakatan kapan waktunya bermain gadget. Kita sepakati jam berapa, kemudian waktunya hanya 2 jam saja, ya. Dan itu butuh pendampingan dari kita. Ya, jadi selama 2 jam itu kita juga menemani, ya, kita melihat apa yang dia lihat, apa yang dia mainkan. Rata-rata anak usia dini itu main game ya di gadget itu. Main game. Tetapi kan kita juga khawatir melihat konten-konten yang lain gitu ya. Konten-konten yang lain. Jadi kita dampingi. Kadang pada saat anak membuka game juga Bun, si konten-konten yang itu, iklan-iklan yang tidak mendidik itu muncul. Muncul. Makanya kenapa kita harus dampingi. Jadi pada saat yang muncul, pada saat si konten iklan itu muncul, kita ingatkan. Itu langsung ditutup, itu untuk orang dewasa. Jadi anak paham. Jadi dengan begitu apa negatifnya kalau dia melihat yang begitu dan sebagainya. Jadi kemudian tadi komunikasinya harus efektif. Komunikasi efektif itu kita harus mau mendengarkan mereka, ya, harus mau mendengarkan mereka, harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara, ya. Jadi dengarkan mereka, misalkan aku kemarin gini dan tidak menyalahkan, tetapi lebih kepada sharing. Menurut adik, kemarin pas buka gadget ada yang itu loh, Ma, ada tontonan untuk orang dewasa. Nah, loh, terus gimana? Langsung dimatiin.
Nah, bagus. Terus kalau menurut Ade, kalau kita nonton yang seperti itu, gimana ya akibatnya dan sebagainya. Kita sharing. Jadi anak juga tahu, oh kalau aku nonton begitu, berarti itu nggak baik dan sebagainya. Jadi kita tidak, awas ya dek, nanti kalau ada yang begitu-begitu, kamu nggak boleh nonton. Itu untuk orang dewasa. Nggak boleh ditonton dan sebagainya. Itu malah menimbulkan anak semakin penasaran. Kenapa sih nggak boleh nonton? Apa sih isinya dan sebagainya gitu. Jadi dengan didampingi, dengan kita kasih pengertian, kemudian diajak ngobrol. Intinya itu diajak ngobrol, Bun. Jadi anak juga kalau ada apa-apa dia berani untuk berbicara kepada kita. Ya, kita kasih pengertian, dia juga minta pendapatnya dan sebagainya. Boleh nggak nanti misalkan, boleh nggak mau nanti kan aku hari libur nih, boleh nggak jamnya ditambah misalkan, boleh nggak jamnya ditambah tidak 2 jam. Kalau libur boleh perjanjian 1 jam tambahannya dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, anak itu udah tahu gitu. Jadi tadi komunikasi efektif, kemudian disiplin yang positif, ya. Itu ya, Bunda Nani ya. Ya. Bu, begini Bu, satu lagi yang terlupakan. Ya. Tapi kenyataannya setelah kita tracing dengan orang tua tentang anak menggunakan handphone ini, memang ada positif dan negatifnya. Tapi juga ada orang tua yang menjadikan handphone itu sebagai berguiding pada anak. Misalnya anak itu tidak mau mengerjakan tugas yang dibuat orang guru, baik itu tugas seperti yang sudah kita pelajari itu, salah satu kegiatan ya. Anak itu tidak mau. Orang tua menjadikan handphone sebagai berguiding. Misalnya, Mason kalau tidak buat kegiatan itu, Mami tidak akan berikan handphone. Nah, apakah itu bagus pendidikan seperti itu? Terima kasih, Bu. Ya, nah itu Bun. Tadi kan berarti pola asuhnya dengan yang menggunakan hukuman. Ya. Oh, iya. Yang dengan yang menggunakan hukuman. Kalau kamu tidak melakukan apa yang Bunda katakan, berarti kamu nanti hukumannya tidak boleh main gadget, tidak boleh jajan dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Berarti bukan kita tidak menerapkan disiplin yang positif. Itu ya Bun ya. Oke, jadi banyak hal sebetulnya yang kita anggap itu sesuatu yang biasa gitu ya. Yang tidak berdampak apa-apa, padahal sebetulnya tanpa disadari kita sebetulnya sudah keluar dari jalur pengasuhan yang positif. Itu ya Bunda ya. Ya, kalau misalkan teman yang lain punya pengalaman, boleh silakan di-sharingkan ya.